Bagaimana perbedaan gejala baby blues pada ayah dan ibu dan apakah strategi penanganannya sama? Baby blues contohnya ditandai dengan gejala sebagai berikut. Kelelahan sampai tidak mampu merawat diri sendiri, mudah cemas, tersinggung atau marah, mudah sedih dan menangis, sulit tidur, atau justru sebaliknya tidur berlebihan, sampai kehilangan nafsu makan, serta menarik diri dari lingkungan di sekitar. Nah, yang membedakan adalah sebenarnya ya dari ayah dan ibu itu istilahnya, kemunculannya, dan durasinya. Untuk ayah, istilah yang lebih tepat sebenarnya postnatal depression ya, bukan baby blues. Biasanya dialami 3-6 bulan setelah bayinya lahir. Sementara itu, kalau untuk ibu, biasanya terjadi hanya selang 2-3 hari setelah melahirkan. Karena berhubungan dengan hormon ya, perubahan-perubahan yang drastis dan bertahannya selama 2 minggu. Strategi penanganan yang bisa dilakukan antara lain, memenuhi kebutuhan dasar seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidur yang cukup, mengelola ekspektasi dengan tidak memaksakan diri melakukan hal-hal yang berada di luar kapasitas kemampuan kita, serta memperoleh emotional support dari orang-orang di sekitar maupun dari tenaga profesional. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah baby blues berkembang menjadi gangguan kesehatan mental yang lebih serius? Nah, jika baby blues terjadi lebih dari 2 minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan ya, maka ini ada indikasi ibu mengalami postpartum depression. Tidak seperti baby blues yang umumnya sih bisa berangsur membaik ya dengan sendirinya. Kalau postpartum depression bersifat lebih serius dan membutuhkan penanganan lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Postpartum depression ditandai dengan perasaan tidak berharga dan putus asa, tidak memiliki bonding atau ikatan emosional yang baik dengan anak, sampai ketidakmampuan atau keengganan merawat anak, pengennya jauh-jauh aja. Hingga muncul pemikiran menyakiti diri, menyakiti anak, atau bahkan ingin mengakhiri hidup sendiri. Jika kamu sedang berada dalam kondisi ini dan membutuhkan bantuan profesional, segera konsultasikan dengan psikolog terdekat atau dengan psikolog di Halodoc ya. Apakah terapi individu atau kelompok dapat membantu dalam mengelola perasaan baby blues dan apa jenis intervensi yang efektif dalam kasus ini? Sebenarnya ya, kalau baby blues itu akan membaik dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya mulai di hari ke-10, hormon akan lebih stabil dan adaptasi ibu baru juga lebih baik. Intervensi yang efektif dalam kasus ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing ya, berdasarkan hasil assessment. Misalnya dengan menjalani konseling, psikoterapi, mengkonsumsi obat antidepresan, sampai mengikuti family-based therapy atau support group therapy. Bagaimana membangun dan memelihara kesehatan mental bagi ayah dan ibu setelah melahirkan sebagai pencegahan baby blues. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh calon ayah dan ibu untuk menjaga kesehatan mental antara lain, mengedukasi diri untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk mengelola kecemasan dan stres. Lalu kita juga perlu memperbaiki pola makan, istirahat yang harus berkualitas ya, dan olahraga teratur. Belajar juga ya, ayah, ibu meminta bantuan orang lain agar tidak kerepotan sendiri. Juga kita perlu rutin me time, bukan hal yang egois ya, dengan melakukan hal-hal yang disenangi. Kita juga perlu membagi perasaan dan beban kita dengan pasangan, serta bicara ya dengan orang-orang dipercaya di sekitar, misalnya ke keluarga, sahabat, atau bahkan ke tenaga profesional untuk memperoleh validasi emosi dan sumber penguatan.